Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar fikih bersama Bu Ulia. Oke anak-anak, kita masuk pada bab ketentuan sholat fardu. Sholat fardu hukumnya wajib bagi umat Islam yang sudah balik dan berakal. Tahukah kamu berapa dalam sehari kita melakukan sholat fardu? Kita melakukan sholat fardu 5 kali dalam sehari, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, agar sholat yang kita jalankan setiap hari benar, maka kita harus tahu ketentuannya. Apa saja ketentuannya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib adalah sholat diwajibkan bagi seseorang, yaitu 1. Yang beragama Islam, 2. Balik atau sudah dewasa, yang ketiga berakal sehat. Jadi orang mabuk, pingsan, gila itu tidak diwajibkan untuk sholat ya. Sudah mengerti untuk syarat wajib? Jadi syarat wajib adalah orangnya. Kalau yang kedua ini adalah syarat sah. Syarat sah bertujuan pada kelakuannya atau tindakannya. Jadi sholat akan sah bila kita melakukan hal-hal ini, yaitu 1. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Ketiga adalah menutup aurat. Untuk laki-laki, batas auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Akan tetapi ketika sholat, alangkah baiknya bahwa kalau sholat semuanya harus tertutup mulai dari badan sampai kaki agar terlihat rapi dan sopan dan pantas untuk melakukan sholat. Bagi perempuan, auratnya adalah seluruh badan mulai dari rambut sampai telapak kaki. Nah, yang wajib dibuka adalah muka dan telapak tangan saja. Jadi kita kalau sholat pakai mukena itu sudah cukup karena mukanya sudah terlihat, telapak tangan juga bisa terlihat. Yang lain tertutup. Kemudian syarat sah selanjutnya adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau sholatnya belum maksudnya kalau waktu sholat belum dimulai, berarti kita tidak diwajibkan untuk sholat. Selanjutnya adalah menghadap kiblat. Kita wajib sholat menghadap kiblat. Nah, jadi kalau tidak menghadap kiblat itu sholatnya tidak sah, kecuali kalau kita dalam keadaan tidak tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Jadi dalam hati kita berniat, saya niat melaksanakan sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Dalam hati berkata seperti itu, kemudian mulutnya bersamaan membaca kalimat Allahu Akbar. Jadi niat itu tempatnya ada di hati. Sedangkan niat yang biasa kita ucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu adalah supaya hati kita bisa dituntun untuk berniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Selanjutnya adalah berdiri bagi yang mampu. Jika kita mampu untuk berdiri, maka kita wajib sholat dengan cara berdiri.
Yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan dengan mengucap kalimat Allahu Akbar untuk pertama kali melaksanakan sholat. Selanjutnya, yang termasuk rukun sholat adalah membaca Fatihah. Kemudian, gerakan ruku, lanjut gerakan i'tidal, kemudian gerakan sujud, gerakan duduk di antara dua sujud. Nah, yang barusan disebutkan tadi adalah gerakannya yang termasuk rukun sholat. Bacaannya ketika ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud itu tidak termasuk rukun. Rukun selanjutnya yaitu tahiyat, tasyahud akhir. Kemudian membaca tasahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai syahadat, itu disebut dengan tasyahud akhir, termasuk rukun sholat. Selanjutnya yaitu membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah bacaan sholawat Nabi. Kemudian setelah sholawat Nabi adalah salam. Salam yang pertama ini wajib. Kemudian tertib. Tertib artinya berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Setelah rukun sholat, kita akan mempelajari yang namanya sunnah sholat. Apa saja sunnah sholat? Sunnah itu apa sih? Sunnah itu adalah perkara kalau dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, tetapi kalau ditinggalkan kita tidak mendapat dosa dan sholatnya tidak batal. Apa saja yang termasuk sunnah sholat ini? 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Selanjutnya, bersedekap ketika berdiri. Kemudian, membaca doa iftitah. Kemudian, membaca ta'awud dan amin setelah surat Al-Fatihah. Kemudian, membaca surat pendek atau surat-surat yang lain setelah Fatihah. Mengangkat tangan ketika ruku, i'tidal dan berdiri dan setelah tahiyat awal. Sunnah selanjutnya yaitu membaca tasbih ketika ruku dan sujud, yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian membaca qunut, kemudian duduk tahiyat awal, dan membaca salam yang kedua. Setelah sunnah sholat, yang terakhir adalah kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Apa sih yang membatalkan sholat? Yang pertama adalah tidak mengerjakan salah satu rukun. Kalau rukun yang telah disebutkan tadi satu saja tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah atau batal. Yang kedua yaitu berbicara. Berbicara di sini maksudnya adalah berbicara selain bacaan sholat. Misalnya kalimat jangan, he. Nah, berbicara seperti itu akan membatalkan sholat. Selanjutnya adalah banyak bergerak. Gerakan yang bukan gerakan sholat ini disebut bergerak. Bergerak lebih dari 3 kali ini membatalkan sholat. Kemudian hadas kecil, hadas besar. Misalnya ketika kita tengah-tengah sholat kok kentut, nah ini berarti sholat kita batal karena kita mengalami hadas kecil.
Selanjutnya adalah terbukanya aurat dengan sengaja. Apabila kita dengan sengaja membuka aurat kita ketika dalam keadaan sholat, maka sholat kita batal. Berbeda ketika aurat kita terbuka bukan karena sengaja, ini tidak batal. Lanjut, terkena najis. Ketika tengah-tengah melakukan sholat, kok kita kejatuhan najis, misalnya kotorannya cicak jatuh di baju kita, maka sholat kita batal karena kita sedang terkena najis. Harus ganti baju dulu, kemudian sholat kembali. Lanjutannya adalah makan atau minum meskipun sedikit. Bagaimana cara makan atau minum ketika sholat? Cara makan minum ketika sholat adalah misalnya ketika kita sudah selesai makan terus melaksanakan sholat, di tengah sholat kita merasakan di sela-sela gigi kita ada selipan makanan sedikit, kemudian tidak sengaja dengan sengaja kita tertelan, maka sholat kita batal. Itu sudah disebut dengan makan. Kemudian niat keluar dari sholat. Ketika sedang sholat kita berniat untuk membatalkan, itu sudah berarti sholat kita batal. Kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. Nah, kalau tidak menghadap kiblat berarti sholat kita tidak sah. Oke, sekian anak-anak. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengingat-ingatnya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.